Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Trough Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah momen Shen dilatih oleh Kongmeng, saat ini Kongmeng benar-benar pergi dari sana. Tidak, kekuatan musuh sudah benar-benar sempurna. Latihanmu denganku sudah selesai. Masih banyak orang yang lebih kuat dariku. Kamu bisa memilih mereka. Dan aku benar-benar mengucapkan selamat tinggal kali ini, ucap dari Kongmeng sambil berlari dengan cepat. Kali ini Kongmeng benar-benar kabur dari rumah itu. Dia telah kehilangan muka saat melihat orang-orang melihatinya. Kongmeng ini telah kehilangan reputasinya sekarang. Dia benar-benar telah diganggu oleh datangnya anak ini, ucap dari seseorang wanita yang terlihat centil itu. Kemudian wanita itu menoleh kepada Xiaoyan. Hei, anak muda. Kali ini aku yang akan menemanimu berlatih, ucap dari wanita itu. Dia lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang menggoda. Dia menatap Xiaoyan dari atas ke bawah dan matanya terlihat menawan. Yu-chan, kali ini tolonglah bantu dia, ucap dari sang permaisuri. Hah, jangan khawatir, permaisuri, aku pasti akan menjaganya dengan baik, ucap dari wanita cantik yang bernama Yu-chan itu. Kamu sepertinya bukan ingin melatihku deh, ucap dari Xiaoyan. Hah? Kenapa kamu tiba-tiba berbicara seperti itu? Apakah kamu takut aku akan memerasmu sampai kering? Ucap dari Yu-chan. Tidak, malah aku khawatir kamu yang akan menyerah seperti Kongmeng itu, jawab dari Xiaoyan kembali. Hah, benar-benar perkataan yang arogan. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kemampuanku. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan pun lalu dibawa pergi oleh Yu-chan ini. Di suatu tempat yang agak jauh dari Paviliun Qianyu, terdengar sebuah hela nafas yang sangat panjang. Dan di sana terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Nyaman sekali, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan sedang berbaring di sebuah batu datar di sebelah air terjun. Wajahnya penuh dengan kenikmatan atau menikmati pemandangan di sana. Ternyata Yu-chan ini sedang menotok titik sumber gas kepada tubuh Xiaoyan. Kemampuanmu benar-benar hebat. Saat ini seluruh tubuhnya memancarkan gelombang sumber gas. Sekarang Xiaoyan telah menembus ke tahap tengah Fighting God bintang 7. Dan fondasi sumber gasnya telah mencapai 36 juta. Dan ini memang sangatlah luar biasa. Kecepatan pelatihannya mengejutkan Xiaoyan. Fondasi sumber gasnya telah meningkat secara tiba-tiba 1 juta. Jangan khawatir, ini baru permulaan saja, ucap dari Yu-chan. 38 juta. 39 juta, ucap dari Xiaoyan. Setelah waktu yang lama, Yu-chan sudah basah kuyup oleh keringat. Dia ternganga dan tampaknya sangat lelah sekali. Lalu dia pun tertidur dan Xiaoyan tidak tahu apakah Yu-chan ini sedang berpura-pura tidur atau benar-benar kelelahan. Untuk beberapa saat, Xiaoyan tidak mengganggu Yu-chan ini yang sedang tertidur di pangkuannya dengan keadaan basah kuyup oleh keringat. Xiaoyan pun mencoba untuk memejamkan matanya. Atau mungkin Xiaoyan ini pikirannya sedang traveling. Namun tidak, Xiaoyan ini berbeda dengan Xie Jinghui. Sumber gas di tubuhnya lalu menjadi lebih stabil lagi. Hei kamu bajingan kecil, kamu telah membuatku sangat lelah kali ini, ucap dari Yu-chan. Dan Xiaoyan pun tidak tahu kapan Yu-chan ini terbangun. Apakah kamu sudah cukup beristirahatnya? Bisakah kita melanjutkan pelatihannya? Ucap dari Xiaoyan. Sebelum memintaku untuk bekerja lagi, seharusnya kamu memberiku sebuah hadiah, ucap dari Yu-chan yang membalas perkataan Xiaoyan. Bukankah itu memang tugasmu sekarang? Tanya dari Xiaoyan.
Ternyata kamu memang sangat pelit ya. Di suatu tempat di dalam hutan, permaisuri juga melihat apa yang mereka telah lakukan tanpa diketahui oleh Xiaoyan dan juga Yuchan. 43 juta, ucap dari Xiaoyan dengan sangat gembira. Namun untuk menerobos tahap akhir fighting god bintang 7, Xiaoyan membutuhkan setidaknya 10 juta sumber gas lagi. Namun saat ini Yuchan telah mencapai batasnya. Wajahnya sedikit memucat dan dia pun tertidur lagi karena kelelahan. Jelas, orang-orang yang membantu Xiaoyan ini memang sudah diatur oleh sang permaisuri. Dan tujuannya sangatlah sederhana, yaitu meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan segala cara. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan berkultivasi, klon dewa asli juga sedang berkultivasi di bagian terdalam dari pulau ini. Klon dewa asli saat ini sedang menutup matanya. Bagian dalam pulau ini dipenuhi dengan lelehan panas inti bumi. Dan suhunya mencapai ratusan juta atau mungkin sangat panas sekali, bukan ratusan juta ya. Mungkin sampai ya pokoknya sangat panas sekali. Seolah-olah semuanya bisa meleleh di sini. Tetapi dalam tempat yang mengerikan ini, klon dewa asli bisa duduk dengan sangat nyaman di dalamnya. Di bagian terdalam lelehan ini ada inti bintang yang bersinar. Cahayanya memang sangat menyilaukan. Pada saat ini, gumpalan aura menyembur keluar dari intinya dan melonjak menuju klon dewa asli. Itu juga pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekuatan fisik dari klon dewa asli ini mulai bangkit kembali. Meskipun Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama atau sudah mencapai tahap apa kekuatan klon dewa asli sekarang. Namun, jika dilihat dari situasi pertempuran sebelumnya, klon dewa asli bisa dianggap sebagai seseorang kaisar immortal yang baru saja dipromosikan. Dan langkah pertama kaisar immortal ini hampir tidak bisa dicapai setelah Xiaoyan menyatu dengan klon dewa asli dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan. Kecepatan peningkatan semacam ini sungguh sangat luar biasa. Jika klon dewa asli dapat menyerap kekuatan bintang yang cukup, maka kekuatan klon dewa asli ini akan menerobos ke tahap selanjutnya. Ucap dari Xiaoyan yang merasakan kekuatan klon dewa asli ini secara bertahap mulai meningkat. Xiaoyan juga merasa bahwa dia sangat terkejut sekarang. Masih butuh waktu bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke level immortality. Jika Xiaoyan ingin melawan dunia Taisu ribuan tahun lagi, maka Xiaoyan harus bisa menembus ke tahap immortality itu. Saat klon dewa asli terus menyerap kekuatan bintang-bintang dari inti pulau ini, beberapa gunung Merapi yang semulanya tidak aktif saat ini mulai meletus. Jika Xiaoyan menyerap semua kekuatan bintang di pulau ini, maka pulau Xiao Yusing ini akan benar-benar sepenuhnya berubah menjadi pulau yang hancur dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya akan menyerap dengan secukupnya saja. Padahal sebelumnya permaisuri telah memintanya untuk menyisakan sepertiga dari kekuatan bintang-bintang ini. Dan jangan mengambil semuanya ya. Namun pada kenyataannya, Xiaoyan hanya menyerap setengah dari kekuatan bintang yang ada di pulau ini. Meskipun klon dewa asli bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Xiaoyan bisa menolak godaan ini karena dia mungkin sangat menganggap tempat ini sangatlah luar biasa. Jadi Xiaoyan tidak akan menghancurkan tempat ini. Lagi pula, jika ada seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja menyerap semua kekuatan bintang di pulau ini, itu sama saja dengan menghancurkan kehidupan di pulau ini. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin melakukan itu. Pada saat yang sama, ada suara siulan dari arah langit di atas pulau Xiao Yusing ini. Dan ada lebih dari selusin bintang atau binatang terbang yang turun dengan cepat dari atas langit. Ternyata mereka adalah orang-orang dari istana dewa berburu yang sedang mengejar Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan matanya sedikit menyempit. Dia berpikir bahwa ada banyak senior yang kuat di sini, jadi dia tidak perlu khawatir soal mereka.
"Hei, bangunlah, ada musuh yang datang," ucap dari Xiaoyan sambil menepuk Yuchan yang sedang tertidur nyenyak di pangkuannya. Namun, Yuchan hanya mengendus 2 kali saja. Dia seperti tertidur dengan sangat nyenyak. Dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Xiaoyan akhirnya pergi menuju pavilion untuk melihat situasinya. Ketika Xiaoyan tiba di pavilion, dia pun tercengang lagi. Karena di sana sudah benar-benar tidak ada orang saat ini. Semua orang tiba-tiba menghilang, termasuk dengan permaisuri. Di sini hanya ada desa kecil yang kosong dan tidak ada siapapun. Pada saat yang sama, sebuah bola api besar jatuh dengan sangat cepat di udara. Buar! Dengan ledakan yang keras seperti itu, bola api yang jatuh itu dengan cepat langsung menghancurkan seluruh pavilion Yuanxing jadi abu. Dan Xiaoyan pun lalu tenggelam dalam gelombang api ini. "Di mana permaisuri?" ucap dari seseorang yang ada di atas langit. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah atas. Ada lusinan binatang terbang yang muncul di atas kepala Xiaoyan saat ini. Dan ada sosok-sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu. Dan semua tatapan mereka tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera pergi untuk mencari orang-orang sebelumnya yang berada di desa ini. Namun tepat sekali apa yang mereka duga atau apa yang mereka rencanakan, memang Xiaoyan tidak menemukan siapapun di sini. Hanya ada Yuchan saja yang sedang tertidur nyenyak. "Kakak Yuchan, bangunlah! Kakak Yuchan, bangun! Kakak Yuchan, bangunlah! Jika kamu tidak bangun juga, aku akan benar-benar melarikan diri sendirian dari sini," ucap dari saya. Yuchan sepertinya memang tidak berpura-pura tidur karena dia terlihat sangat nyaman sekali tidurnya. Xiaoyan pun benar-benar tidak berdaya sekarang. Dan dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri karena semua musuhnya sudah datang. Jadi Xiaoyan hanya bisa berjuang sendiri saja kali ini. Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit lagi. Dia pun merenung sejenak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" "Permaisuri." "Aku tidak tahu siapa itu permaisuri," ucap dari Xiaoyan dengan tampak polos ya, berpura-pura dia tidak mengetahui permaisuri ini. "Feng Tao, apakah dia orang yang menyerangmu?" tanya dari orang itu yang tiba-tiba memanggil Feng Tao. Pada saat ini, sosok yang dikenal Xiaoyan pun muncul dari atas binatang terbang itu. Feng Tao pun lalu menatap ke arah Xiaoyan dan dia pun lalu mengangguk. "Ya, dialah yang telah mengambil darah immortality-ku. Dan aku berharap saudara Feng Tao ini bisa membantuku untuk mendapatkan kembali darah immortality-ku. Dia hanya seseorang sampah fighting tingkat bintang 7 saja. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil darah immortality-mu?" ucap dari Fei Tong. Feng Tong lalu Feng Tao, susah ini, dua orang namanya hampir sama, Fei Tong dan juga Feng Tao. Feng Tao lalu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Dia ini hanyalah klonnya saja. Tubuh aslinya adalah seseorang immortality. Dia sangatlah kuat. Saudara Fei Tong harus berhati-hati dan jangan meremehkannya, ucap dari Fei Tong. Begitu rupanya. Baiklah, aku akan bertanya lagi. "Di mana permaisuri?" ucap dari Fei Tong lagi. "Apakah kamu benar-benar ingin menemukan permaisuri?" tanya dari saya. "Cepat katakan padaku di mana permaisuri dan serahkan darah immortality milik Feng Tao. Dan aku bisa mempertimbangkan membuat kematianmu menjadi lebih baik, tidak akan menyakitkan," ucap dari Fei Tong. Kepercayaan diri yang sangat tinggi adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak terlihat percaya diri kali ini. Kamu hanyalah seseorang yang sombong saja, dan ini bisa menyebabkan kamu kehilangan nyawamu sendiri, jawab dari Xiaoyan. "Cepat munculkan tubuh aslimu itu, karena aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu." "Ya, terserah kamu saja," jawab dari saya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tanah di bawah yang langsung meledak, akhirnya memunculkan sosok yang sangat kuat keluar dari sana. Tinjunya langsung menghantam ke arah Fei Tong.
dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Momen ini tentu saja mengejutkan Pei Tong. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan melonjakkan kekuatan immortality-nya. Perisai cahaya pun mulai muncul di depannya. Buar! Pada saat berikutnya, perisai cahaya itu pun hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pukulan lainnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat pun menyerang Pei Tong lagi. Tatapan mata Pei Tong pun sangat sedikit menyempit sekarang dan dia memperhatikan orang itu. Dia lalu menginjak binatang terbangnya yang ada di bawah, sehingga menyebabkan binatang terbang ini menghalangi pukulan itu. Buar! Pukulan klon dewa asli pun akhirnya mengenai binatang terbang itu. Detik-detik berikutnya, binatang terbang itu pun meledak. Dan potongan daging yang tidak terhitung jumlahnya berserakan. Binatang terbang itu tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan. Tetapi Feng Tong sebenarnya menggunakan binatang terbangnya sendiri untuk memblokir serangan dari klon dewa asli ini. Aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu memang berada di level immortality. Kalau begitu, aku sudah menyiapkan hadiah khusus untukmu, ucap dari Feng Tong. Kemudian, selusin binatang terbang bergegas keluar, menyerang semua rute Xiaoyan dari atas sampai bawah, dan kiri juga kanan. Kepung mereka berdua, ucap dari Pei Tong. Kemudian ada manik-manik hitam tembus pandang muncul di lengan Pei Tong. Manik-manik ajaib itu meluas dengan sangat cepat dan menutupi area di sekitarnya sehingga ribuan mil, seolah-olah untuk memastikan bahwa Xiaoyan ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memutus rantai kekuatan, teriak dari Pei Tong. Kemudian bayangan yang berdiri di atas binatang terbang itu membuat sebuah segel tangan. Kemudian rantai-rantai besi hitam pun melesat ke arah klon dewa asli. Tatapan mata Xiaoyan pun segera menyempit dan dia segera menarik diri untuk menghindar. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan menyadari bahwa rantai besi hitam ini sepertinya bukan sebuah ilusi. Jadi meskipun Xiaoyan dengan cepat mengelak, rantai besi hitam itu masih menempel di tubuh Xiaoyan ya. Sialan, ucap dari Xiaoyan. Rupanya karena laporan Feng Tong, Pei Tong pun datang dengan persiapan yang penuh untuk menyiapkan metode membantai kekuatan fisik Xiaoyan ini. Ketika rantai besi hitam itu menyebar ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa energi di tubuhnya ini langsung terbatasi. Tentu saja, rantai besi ini tidak akan dapat mengunci Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dan benar saja, waktu bertahannya sangatlah terbatas. Namun, meskipun begitu, rantai itu juga memberikan penekanan mutlak kepada Xiaoyan. "Kenapa? Apakah kamu merasa panik sekarang?" tanya dari Pei Tong. "Aku hanya ingin tahu, bisakah trik sepelemu ini menjebakku untuk waktu yang lama atau tidak?" jawab dari Xiaoyan. "Meskipun sebentar, itu sudah cukup untuk membunuhmu." Setelah Pei Tong mengatakan itu, dia pun langsung melesat ke arah Xiaoyan. Dia menganggap tubuh asli Xiaoyan adalah klon dewa asli. Bahkan Feng Tao yang sudah bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa dewa asli Xiaoyan adalah seseorang fighting cat bintang 7 yang terlihat lemah. Jadi untuk sementara ini, mata semua orang tertuju kepada klon dewa asli. Jika kamu tidak bisa membunuhku dengan cepat, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya yang akan kamu dapatkan nanti? Ucap dari Xiaoyan. "Aku tahu dari mana kamu bisa mendapatkan kepercayaan diri yang begitu arogan seperti itu. Matilah kau," ucap dari Feng Tao. Sosoknya sudah tersapu dan dia tidak ragu-ragu sama sekali. Kekuatan immortality-nya langsung meledak dan kekuatan ini sebanding dengan Feng Tao. Serangan Feng Tong juga sangatlah ganas dan tidak menahan diri sama sekali. Lagi pula Feng Tao berpengalaman atau telah bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya. Dia secara alami tidak berani ceroboh kali ini untuk menghadapi Xiaoyan karena Feng Tao sendiri bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Menghadapi serangan Pei Tong, klon dewa asli tidak bergerak sama sekali dan sosok Feng Tong semakin dekat. Meskipun tubuhnya sangat kuat,
Tetapi pada saat ini kamu terkena oleh rantaiku. Kekuatanmu pasti sudah dibatasi. Jadi sekarang kamu tidak akan bisa menyerangku, ucap dari si Feng Tong sambil tersenyum. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan sudah terperangkap dalam perangkapnya kali ini. Jadi tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ini, dia berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan pasti telah dibatasi sekarang. Dan dalam waktu yang singkat, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari formasi ini. Feng Tong merasa bahwa dia memiliki keunggulan yang mutlak. Klon dewa asli pun lalu menggerakkan tangannya untuk melepaskan rantai ilusi ini. Buar! Menurut perkiraan Feng Tong, rantai itu telah membatasi kekuatan klon dewa asli sehingga setengahnya. Jadi Xiaoyan tidak akan mungkin bisa melawan Feng Tong sekarang. Tentu saja semua orang pun berpikir seperti itu. Namun pada saat Feng Tong menyerang klon dewa asli ini mengulurkan telapak tangannya. Buar! Serangan Feng Tong ini benar-benar hancur oleh klon dewa asli. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Ucap dari Feng Tong yang terkejut karena serangannya bisa dihalau oleh klon dewa asli. Hanya itu sajakah yang bisa kamu lakukan? Ucap dari saya. Hanya Feng Tao saja yang merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuh klon dewa asli ini. Bagaimana mungkin dia dan juga Xiaoyan telah bergabung sebelum lama ini, tetapi dia masih memiliki kesan terhadap aura klon dewa asli. Mungkinkah dalam waktu yang sesingkat ini dia telah menjadi lebih kuat lagi? Ucap dari Feng Tao yang mengamati situasinya sekarang, dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh dari tubuh klon dewa asli ini. Atau si Feng Tao ini menganggap bahwa tubuh klon dewa asli adalah Xiaoyan. Dan dia merasakan ada kekuatan yang berbeda ketika si Feng Tao ini berhadapan dengan Xiaoyan sebelumnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.